Apa yang ada dalam pikiran berai-berai semua ketika mendengar kata Jembatan Merah Surabaya? Sudah pasti berai-berai semua akan berpikir kisah heroik 10 November 1945 dan terbunuhnya Jenderal A.W.S. Mallabi. Namun, bukan kisah itu saja yang harus kita tahu tentang Jembatan Merah. Ada 5 fakta tentang Jembatan Merah Kota Surabaya. Yuk, mari kita bahas ada fakta apa saja. 1. Dibangun atas kesepakatan antara Sri Susuhunan Pakubuwono II dengan POC. Jembatan Merah dibangun tepatnya pada tanggal 11 November tahun 1743. Sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara Sri Susuhunan Pakubuwono II dengan pihak POC. Sri Susuhunan Pakubuwono II adalah Raja Mataram ke-9 yang memerintah dari tahun 1726 sampai tahun 1742 dan merupakan raja pertama Surakarta yang berkuasa dari tahun 1745 sampai tahun 1749, di mana kota Surabaya pada waktu itu masuk ke dalam wilayah kekuasaannya juga. Dalam kesepakatan lewat sebuah perjanjian yang menyebutkan bahwa beberapa daerah di pantai utara, salah satunya kota Surabaya, diserahkan ke POC yang sedari awal sudah dikuasai oleh POC. 2. Rode Broek. Dalam bahasa Belandanya, Jembatan Merah ini sebenarnya bernama Rode Broek, sebab memang dari awal dibangun memang sudah dicat warna merah. 3. Jembatan Merah Daerah Perdagangan atau Perniagaan. Kawasan Jembatan Merah ini merupakan kawasan perniagaan dan tempat penyumbang perekonomian kota Surabaya dari zaman sebelum Kerajaan Majapahit hingga sekarang. Sebab posisinya yang sangat strategis. Kurang lebih dari 3 kilometeran ada pelabuhan Kalimas. Di sekitaran Jembatan Merah ini, tepatnya di sekitaran Sungai Kalimas, merupakan komplek pergudangan dari zaman Belanda hingga sekarang. Ada pusat grosir Jembatan Merah, ada Pasar Pabean, dan Pasar Kapasan. 4. Sudah pernah direstorasi total. Perubahan fisik Jembatan Merah ini dipelopori oleh pihak POC di tahun 1890-an, yang mana sebelumnya Jembatan Merah memakai kayu sebagai pembatas dan diganti dengan besi, dan tetap diwarnai dengan cat warna merah. Jembatan ini menghubungkan
Jalan Raja Wali dengan wilayah Kembang Jepun dan Pasar Kapasan yang berada di wilayah hukum Polres Tanjung Perak, dan renovasi kedua di tahun 1980 dengan pertimbangan semakin ramainya arus lalu lintas di atas jembatan merah yang dikhawatirkan bisa roboh jika tidak direnovasi. Namun, konon kata sebagian pegiat dan komunitas pecinta sejarah Surabaya menyatakan dalam renovasi tersebut telah menghilangkan kesan jembatan bangunan kolonialis, sehingga bentuk bersejarahnya sudah kurang, bahkan sudah hilang. Hilangnya patung tokoh pahlawan Arek Surabaya. Di sekitar tahun 1974, pemerintah pernah mendirikan sebuah patung tokoh pahlawan Arek Surabaya sebagai bukti situs sejarah perjuangan rakyat Surabaya 10 November 1945 dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda dan sekutu, yang mana tewasnya perwira tinggi Inggris yang bernama Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, di mana disebutkan sang jenderal tewas kurang lebih 5 meter dari Jembatan Merah atau Taman Jayeng Prono atau Taman Sejarah sekarang, yakni di depan Gedung Internasio. Perlu kita ketahui, hal ini jualah penyebab utama terjadinya Perang 10 November 1945. Sebagian sumber mengatakan patung tokoh pahlawan Arek Surabaya di Jembatan Merah yang sudah hilang tersebut sama dengan patung tokoh pahlawan yang berada di Gedung Siola sebelah utara. Jembatan Merah juga merupakan sumber inspirasi buat almarhum Gesang Marto Hartono. Beliau menciptakan sebuah lagu keroncong berjudul Jembatan Merah yang menggambarkan tentang kisah cinta seorang pemuda yang akan berangkat berjuang di medan pertempuran Surabaya oleh sang kekasih demi mengusir penjajah. Lagu yang diciptakan pada tahun 1943 ini, liriknya memang sederhana, namun memiliki nilai sejarah yang dikemas dengan kalimat-kalimat puitis yang membangkitkan romansa semangat perjuangan yang begitu kuat.